وفضل على أوليائه من سائر الخلائق حتى وضح لنا سبل السعادة إلا دار الرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وحبيبه وخليله ورسوله وصفيه سيدنا محمد صاحب الذات والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظما منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الدهاء بدر الدجاء نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين ابن الذبيحين فيا أيها المشتاق لرؤية جماله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد الحمد لله الذي segala puji bagimu ya Allah yang kau pilihkan sebagian dari hamba-hambamu yang mendapatkan ilham darimu, dari lisannya keluar petunjuk jalan yang sangat terang yang dapat mengantarkan manusia dari kegelapan di tiap zaman sehingga mereka tetap mendapatkan jalan yang lurus hingga mereka sampai kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang kau berikan karunia pada setiap qurun wal asr, pada setiap waktu dan tempat, seorang dari kekasihmu yang kau kehendaki, yang kau pilih, sehingga menjadi hujjah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, dan agar mereka semua selamat. Dan itu merupakan keinginan Nabi Yunus Muhammad Nabiyul Muhtar. La takun ahadun min ummati yadkhulunan nar. Keinginan Nabi Yunus Muhammad jangan sampai ada salah satu dari umatku masuk ke dalam jurang api neraka. Itu keinginan Nabi Yunus Muhammad. Makanya diperintah, diutus oleh Allah para kekasih-kasih yang terus berpegang pada jalan leluhur mereka setapak demi setapak di jalan ilmu wal amal wal ikhlas wal khauf wal wara. Harus tetap dengan ilmu, karena tanpa ilmu berbuat sesuatu maka dia berkhianat atas perbuatannya. Bagaimana mungkin berkhianat? Dia melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu. Dia berkhianat akan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Yunus Muhammad. Dia berkhianat mengatasnamakan sunnah padahal tidak dilakukan oleh Rasulullah Nabiul Ummah. Dia berkhianat mengatakan atas nama dirinya padahal bukan atas nama Islam. Berkhianat beramal karena tidak didasarkan dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi amal tanpa ilmu adalah pengkhianatan yang nyata. Karena inilah yang merusak. Ya. Di ta'lim al-muta'allim ada dua musibah yang terbesar. Apa? Jahilun mutanassiki wa alimun mutahati. Orang alim yang mengecohkan, ya kan? Orang alim yang bisa dibeli, dan jahil mutanasik, orang bodoh yang seakan-akan rajin ibadah karena tidak memiliki ilmu.
Jadi jangan dipikir orang jahil beribadah terus bagus. Itu akbarul musab. Itu akbar musibah. Iman lidinillahi ya Mas. Bagi mereka yang masih berpegang pada jalan agama Allah, ini dua kelompok ini adalah pengacau yang sangat merepotkan mereka. Ya berkata saya bertaklim. Ya hampir di semua kitab dijelaskan di situ. Jadi sungguh beruntung kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengkaji agama Allah. Tahu tata cara sholat, tahu tata cara zakat, tahu tata cara puasa, tahu tata cara haji wal umrah. Karena ada sebagian orang di dalam kitab Al-Ibn Arabi dinukil oleh Imam Haddad, seseorang yang pingin seakan-akan warok. Apa itu pingin seakan-akan warok? Pengen terlihat jadi orang yang zuhud, jadi orang yang terbebaskan dari perkara yang sia-sia. Dia punya budak yang mestinya halal, dia tidak mau sentuh. Karena dia pengen jadi orang yang warok. Padahal budak perempuan kalau dimiliki sesuai syariat Islam halal disetubui di dalam agama Islam. Ya, tapi tidak ada lagi perbudakan saat ini. Tapi dia punya binatang ternak, malah dia setubui. Karena dia nggak tahu ternyata menjetubui binatang ternak hukumnya haram dan minal kabair. Bayangkan. Dia meninggalkan sesuatu yang halal dan mengerjakan sesuatu yang haram. Dipikir itu suatu kebaikan, bayangkan. Habib sering contohkan imam sholat maghrib. Pada rakaat kedua, imam setelah sujud yang kedua langsung berdiri. Makmum teriak, subhanallah, subhanallah. Cukup udah sekali, dua kali. Imam tetap berdiri, karena kalau lebih dekat berdiri, maka si imam wajib tetap berdiri. Apa itu ikut turun lagi, tasyahud awal. Si makmum ngotot duduk tasyahud awal. Subhanallah, makin kencang. Subhanallah, kencengan dia. Ngototan dia lagi. Makin kencang, subhanallah, subhanallah. Waduh, kedengeran sampai kemana-mana. Padahal yang sah siapa? Imam. Imam meninggalkan sesuatu yang sunnah, nggak masalah. Hanya disunahkan, bukan diwajibkan juga. Hanya disunahkan sujud sahwi. Kapan waktunya sujud sahwi? Setelah mengucapkan tasyahud akhir sebelum salam, yaitu 2 kali sujud. Baca apa sujudnya? Subhanalladzi la yashu wala yanam. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Dibaca 3 kali. Duduk di antara 2 sujud lagi baru salam. Itu juga sunnah, bukan wajib. Hukumnya sujud sahwi, bukan wajib, jangan bilang wajib. Nah, si makmum yang duduk di tasyahud awal mengira itu adalah sesuatu yang wajib, malah bagaimana hukum sholatnya? Batal. Kenapa batal? Karena dia meninggalkan yang wajib, yaitu mengikuti imam dengan mengerjakan yang sunnah. Mengikuti imam hukumnya apa? Wajib. Sedangkan duduk di tasyahud awal dan membaca tasyahud awal hukumnya banyak nggak tahu ya? Oke. Boleh gak? Sengaja ninggalin tasyahud awal boleh gak? Sengaja, bukan lupa. Sengaja. Boleh, kenapa gak boleh? Sunnah. Makanya kadang-kadang jadi imam tuh yang pinter. Ajarin muridnya. Tinggalin. Untuk mengajarkan murid, kadang-kadang tinggalkan tasyahud awal. Supaya muridnya tahu. Oh ini sunnah.
nanti sujud sahwi. Kadang-kadang nggak usah sujud sahwi juga, supaya muridnya tahu. Banyak itu murid nggak tahu, terus ngototan makmumnya lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Salah ngotot. Iya zaman sekarang. Luar biasa. Tapi kan udah salah galakan dia. Itulah ketika seseorang tidak mau selalu menuntut ilmu. Karena hukum agama Allah udah jelas ya, hukum fikih jelas, tata cara sholat jelas, arkanus sholat jelas, syurutus sholat jelas, sunnanus sholat jelas. Mana coba ada yang bisa sebutin sekarang? Ayo 100 sudah, 12 sholat. Ayo 100 sunnah, 12 sholat. Kalau di dalam wudhu aja ada 1000 sunnah. Bahkan lebih. Imam Hasan bin Abdullah bin Alwi Haddad melaksanakan wudhu itu bisa sampai 2 jam lebih. Bayangkan. Tapi juga jangan pakai air masjid sampai 3 kali lebih. Jangan 3 kali lebih. Jadi haram. Ya kan deh, tasrif. Boleh gak? Gak boleh. 3 kali lebih yang diwakafkan untuk segala sesuatu untuk ibadah tidak boleh lebih dari dia ada. Sunnahnya sampai 3 kali, jangan basuh sampai 10 kali, nggak ada. Nggak ada. Gurrul muhajirin betul. Memperpanjang basuhan wajah dan tangan. Gurroh. Muka, muhajirin, tangan dan kaki. Itu hadisnya jelas, hadisnya sahih. Akan datang di yaumul qiyamah ummati gurrul muhajirin min asaril wudu. Akan datang di yaumul qiyamah umatku yang wajahnya terang benderang, tangannya terang benderang, kakinya terang benderang dari asaril wudu. Yaitu memperpanjang sedikit dari bagian wajah. Ini qaidatul fiqhiyah mayatimul wajib illa bih wa huwa wajibun. Itu qaidatul fiqhiyah. Qaidah fikih, segala sesuatu yang bersambung dengan yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Tadi contohnya batasan muka bin mana biti sa'ri ras ila dzaqan tula wa urban min sam'atil udhun ila sam'atil udhun. Ya kan? Batas panjangan wajah dari tempat mulai tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Lebarnya daripada daun telinga kiri sampai daun telinga kanan. Melebihkan sedikit hukumnya wajib berdasarkan kaidah yang tadi itu yang disebut dengan gurrah. Sedangkan italatil gurrah ini baru sunnah hukumnya. Jadi bedakan ya. Yang sunnah itu italatul gurrah, memperpanjang sebagian dari rambut. Jadi ambil tengah. Sampai di bawah jenggot. Itu baru sunnah. Melebihkan sedikit tadi hukumnya wajib. Aurat mabaina surra wa rukbah, aurat laki-laki kapanpun dan dimanapun antara pusar dan dengkul. Menutupi pusar dan dengkul hukumnya apa? Wajib. Tadi lagi kaidahnya. Padahal kan antara, kalau antara berarti pusar dan dengkul nggak masuk dong. Kan mabaina antara pusar dan dengkul. Berarti pusar dan dengkul nggak masuk aurat. Tapi karena kena kaidah tadi fiqhiyah mayatimul wajib illa bi fa huwa wajibun, tiada sesuatu yang bersambung dengan sesuatu yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Maka menutupi
pusar dan dengkul hukumnya wajib. Ya. Begitupun tangan sampai siku-siku, melebihkan sedikit hukumnya wajib, melebihkan sampai mankabain. Apa ini? Pundak ya? Ya, melebihkan sampai pundak hukumnya sunnah. Kaki melebihkan sedikit di atas mata kaki hukumnya wajib. Melebihkan sampai di bawah lutut hukumnya sunnah. Itu yang disebut gurral muhajirin. Ya, jadi agama harus dipelajari dengan baik. Ya. Kemarin telah kita bahas ahammiyatul asma. Ya kan, betapa pentingnya nama-nama Allah. Ya kan? Sekarang kita ajarkan anak kita, coba ya Sami'u ya Alimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tapi tahu nggak mereka maknanya? Jangankan anak-anak, yang udah tua aja kadang-kadang nggak tahu maknanya. Minta sama Allah tapi ragu sama Allah. Minta sama Allah tapi tidak yakin sama Allah. Gimana mau dikabul? Kita seakan-akan menyepelekan Allah. Ya, kita minta sama Allah tapi kita ragu akan permohonan kita diterima atau tidak. Bukankah Allah yang menamakan zatnya ya Rahman, ya Rahim? Jikalau bukan karena Allah, laksana saya tidak akan berbicara di depan Anda. Tapi karena sifat Rahman-Nya Allah memaafkan segala sesuatu yang salah. Allah mengampuni segala sesuatu yang hilaf dari yang kita pernah lakukan. Hingga masih mau Anda dengarkan apa yang saya bicarakan. Karena Allah. Jadi pahami dengan baik, ya, manfaatkan waktu dengan baik. Ra'sul mal bagi kita selama hidup ini adalah waktu. Yang paling berharga yang kita miliki, kata Habib bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Asyatiri, adalah waktu. Manfaatkan waktu. Kalau ditukar waktu dengan uang, dia nggak mau. Karena yang paling berharga buat dia waktu. Jangan kau ganggu waktu saya. Ambil uang saya, ambil harta saya, ambil segalanya. Jangan kau ambil waktu saya dengan perkara yang sia-sia. Mau minta apa silakan ambil. Tapi jangan ambil waktu saya. Kecuali untuk berbicara yang bermanfaat, berbicara untuk kemaslahatan ummah, berbicara untuk kepentingan berbicara tentang ta'lim. Karena setiap majlis, ingat, setiap majlis laisa fihi zikrullah wa salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam mal'un wa mal'unun ma fiha. Berkata siapa? Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah. Aqama ma'nahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlis yang di dalamnya tidak terdapat mengingat kepada Allah, menjelaskan halal dan haram, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, atau berselawat kepada Rasulullah, maka itu tempat majlis, itu pembicaraan, itu teman duduk mal'un wa mal'unun ma fiha. Dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dalamnya. Berapa banyak kita ngobrol kalau gitu. Ngobrolin bola, istinbatkan ke Islam, masa kalah sama Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo lihat nyumbang Palestina, dekahkan, hormat, nggak mau LGBT, salaman, nggak mau. Lihat orang non Muslim menghargai Islam. Bahkan tadi Habib nggak tahu dapat narasumber nih doif apa enggak, tapi Habib yakin sih dia nggak mungkin bohong. Katanya dulu waktu masih di Real Madrid, kalau Mesut Ozil lagi baca Al-Fatihah didengerin sampai dia hafal Fatihah. Jadi dengarkan, ambil ibrah.
Habib udah bilang Maroko menang nggak percaya. Ya kan? Cuman jangan didengar orang, ntar nanya dia, besok menang mana Beb? Kasih tahu ntar dipasangin. Bahaya juga. Siapa Faik? Danis bilang Portugal dari. Wah, firasat saya Portugal gol. Faik nyeloteh dari depan. Beb, Maroko unggul 1-0. Ya kalah Danis. Jadi ambil ibrah. Ibrahnya apa? Ada nasionalisme, ada keislaman, ada di situ bagaimana seorang anak berbakti sama orang tuanya. Ambil ibrahnya di situ. Ya kan? Tunjukkan identitas keislaman, enggak malu mereka berdoa. Ini udah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, nunjukkan identitas keislaman malu. Jabat tangan ibunya malu. Cium tangan orang tuanya malu, apalagi kalau depan teman-temannya yang wah apa yang selebritas apalah, wah Fata Morgana semua padahal, bayang-bayang semua, kamuflase, nggak ada sebuah itu aslinya, ya kan malu, mau gandeng orang tuanya malu karena orang tuanya dianggap kurang berpendidikan, kurang modern, kurang stylish, kurang berpenampilan baik, malu. Lihat pemain Maroko, orang tuanya apa adanya dibawa. Dari situ kita belajar. Ya, jangan pernah malu. Terus merasa lebih hebat dari orang tua, jangan. Biar kalian nanti pulang ini belajar, terus mau ngajarin orang tua kalian, oh ayah ini salah, bukan begitu caranya, bukan. Jangan bikin malu Habib kalian. Ya kan, ajarkan depan orang tua kita tetap seakan-akan kita ini bodoh. Kalau mau ngajarkan seperti cara Imam Hasan dan Imam Hussein ketika mengajarkan orang tua yang salah di dalam wudunya, itu cara ngajarkan orang tua. Bagaimana cara Imam Hasan dan Imam Hussein ketika lihat ada seorang tua salah di dalam wudunya, bagaimana dia menegur? Wahai paman, kami berselisih pendapat tentang bagaimana cara wudu yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Kami berselisih pendapat. Tolong paman perhatikan di antara wudu kami berdua, mana yang betul, mana yang salah. Wudulah Imam Hasan. Si orang paman tadi, oh iya saya kurang di sini, udah sadar dulu. Ditambah Imam Hussein juga gak ada yang kurang, coba dilebihkan sedikit. Oh iya saya juga kurang di sini. Kalian berdua betul, saya yang salah, saya mau ngulang wudu. Akhlak yang luar biasa. Jadi menegur seakan-akan tidak menegur. Itu kalau orang tuanya, pamannya bisa dengan cara yang seperti itu. Karena kata Habib Salim, manusia ini ada dua. Kata Habib Salim, ada yang cukup dengan isarah, al-agil mafhum bil isarah. Orang berakal cukup dengan sebatas isarah. Sebatas apa? Sandi-sandi, sebatas rumusan-rumusan, sebatas apa isarah? Sebatas petunjuk-petunjuk samar, ya kan, tidak perlu digamblangkan. Tapi ada manusia yang seperti sapi, perlu dipecut dulu baru tahu dia salah. Ini kata Habib Salim, bukan kata Al-Fagir. Kadang-kadang santri juga begitu. Ada yang cukup dengan kita isyarahkan, paham dia, tahu dia salahnya di mana. Tapi ada yang perlu ditegur dengan keras baru tahu, oh dia salah. Makanya kata Habib Salim, jangan heran kalau jadi ulama belum jadi Ka'bah, kata Habib Salim. Apa maksudnya Habib? Yang dekat nggak datang tawaf, yang dari jauh datang tawaf. Itu kata Habib Salim.
Ka'bah tuh jarang, orang tetangga Masjidil Haram jarang yang tawaf tiap hari. Tapi yang jauh-jauh datang. Jadi jangan heran. Mudah-mudahan semua kita yang berada di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita kelompok orang-orang yang mendengarkan nasihat kemudian mengamalkannya, mendengarkan sebaik-baik yang kita dengar kemudian melaksanakannya, bukan hanya sekedar pendengaran tapi dilahirkan dengan amal. Amal kemudian dilahirkan dengan ikhlas, ikhlas berakibatkan dengan wara' dan timbul rasa takut kepada Allah, sehingga malam-malam hari kita dipenuhi dengan rasa sujud kepada Allah, malam-malam hari kita dipenuhi dengan munajat kepada Allah. Kita tidak risau dikala orang lain risau, kita tidak akan bingung ketika orang lain bingung, kita tidak akan pernah cemas ketika manusia lain cemas, karena kita selalu bersandar kepada Allah, Zat yang maha segalanya. Siapa yang bersandar kepada manusia maka dia akan hina. Siapa yang bersandar kepada harta maka harta akan berkurang. Yang bersandar kepada sultan maka sultannya hancur, kerajaannya jatuh, dia ikut hancur. Siapa yang bersandar kepada akal pikirannya bisa menipunya. Maka bersandarlah kepada Allah senantiasa dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Habib ijazahkan. Ini Habib dapat daripada Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Qala man ja'ala hadhihi syab'a wa wariduhu sabahan wa masa'an amana min al-afati zaman wa tawariq al-hadisan wa ويتجلب بالجلبات حافظ الله من كيد الأعداء وطهل فسردافت كل أيام من آيات الله وحفظ من أنواع الشر والبلايا بإذن الله فعليك بالمحافظة عليها. Imam Ali berkata, siapa orang yang mau mengamalkan 7 ayat ini pagi dan petang, maka dia teraman dari segala macam kerusakan zaman dan segala macam yang terjadi pada masanya, maksudnya yang terjadi pada periode dia hidup. Akan datang macam-macam. Kita kenal sekarang yang belum ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang. Ya? Akan terhindar dari itu. Akan mendapatkan perlindungan dari setiap musuh. Dan terhindung dari segala macam bala biiznillah, dengan kehendak Allah. Yang pertama, kullan yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat 51. Catat suratnya aja. Yang kedua, wa in yamsaska bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bihairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus ayat 107. Yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6. Yang keempat, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa huwa ahidun bi nasyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Surat Hud ayat 56. Yang kelima, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquhu wa iyyakum wa huwas samiul 'alim. Al-Ankabut ayat 60. Yang keenam, ma yaftallahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila laha min ba'di wa huwal 'azizul hakim. Surat Fatir ayat 2. Yang terakhir, wala in sa'altuhum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunaka kasifad durri aw aradani birahmatin hal huna mumsikatur rahmatih
Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Surat Az-Zumar ayat 38. Habib ijazahkan seperti para guru Habib mengijazahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.